Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Rahman dengan NIM 240209500055 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas PTIK-C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup elektronika. Apa itu elektronika? Elektronika mempelajari penerapan dan pengendalian gerakan partikel pembawa muatan atau elektron dalam ruang hampa, gas, atau semikonduktor. Elektronika berkaitan dengan sirkuit, perangkat, atau aplikasi elektronik untuk mengendalikan aliran listrik. Tujuan dari elektronika adalah untuk membangun, merancang, dan menjalankan perangkat elektronik yang dapat berguna dalam berbagai bidang kegiatan manusia, seperti komunikasi, komputer, industri, peralatan rumah tangga, hingga kendaraan. Adapun definisi elektronika menurut para ahli, yang pertama, menurut Fitzgerald, Higginbotham, dan Gribble, elektronika adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik. Yang kedua, menurut J. Tillman, elektronika adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor. Yang ketiga, menurut E. Carroll Young, elektronika meliputi studi perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas, dan semikonduktor. Yang keempat, menurut H. C. Yohannes, elektronika ialah ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan pemakaian piranti, device, atau alat yang asas kerjanya ialah aliran elektron dalam ruang hampa atau gas seperti dalam tabung-tabung radio dan aliran elektron dalam semi penghantar seperti misalnya dalam dioda, transistor, dan semacamnya. Perkembangan elektronika. Yang pertama, pada tahun 1876, sarana telekomunikasi menggunakan telepon yang ditemukan A. G. Bell masih terlalu sederhana. Oleh karena itu, untuk memungkinkan hubungan yang mencapai jarak jauh dan mutu yang baik serta kapasitas saluran yang tinggi, dituntut adanya penguatan sinyal, modulasi, demodulasi, serta multipleksi. Agar komunikasi dapat mencapai jarak yang lebih jauh dan dengan biaya yang lebih murah, diperlukan penggunaan media gelombang elektromagnetik yang lebih efektif dan efisien. Pada tahun 1896, selanjutnya, pada tahun 1896, Marconi berhasil menciptakan telegraf radio, telegraf tanpa kabel, tetapi menggunakan media gelombang elektromagnetik. Dengan demikian, tuntutan jarak yang jauh dapat dipenuhi. Namun, ada tuntutan yang belum dipenuhi seperti ukuran perangkat yang masih besar, noise yang masih mengganggu isi komunikasi, dan semacamnya. Pada tahun 1904, Sir Ambrose Fleming menemukan tabung hampa dengan dua elektrode atau tabung dioda yang dinamakannya valve atau katup. Pada tahun 1906, De Forest meletakkan elektroda ketiga kisi pada katup Fleming sehingga ditemukanlah tabung trioda yang ia beri nama Audion. Selanjutnya, pada tahun 1930, penemuan tabung triode ini dan lebih-lebih dengan ditemukannya tabung ikonoskop, yaitu tabung hampa yang merupakan alat dasar dalam kamera televisi oleh Vladimir Sonikin. Pada tahun 1896, John Bardeen, Walter H. Brattain, dan William Shockley menemukan alat yang diberi nama transistor. Transistor ini dibuat dari bahan semikonduktor. Pada tahun 1958, J.S. Kilby menemukan rangkaian terpadu IC atau Integrated Circuit atau rangkaian terintegrasi, suatu cupping atau chip silikon tunggal yang ukurannya sangat kecil, yaitu 1 mm persegi, yang di atasnya berisi rangkaian elektronika yang diproses dengan teknik-teknik difusi dan pengendapan.
Dan pada tahun 1971, perusahaan elektronika Intel Inc. di Amerika Serikat berhasil membuat AC microprocessor yang merupakan otak dari komputer. AC microprocessor ini bersifat fleksibel, mempunyai fungsi hampir mirip tak terbatas. Bidang-bidang elektronika. Yang pertama, bidang instrumentasi dan kontrol. Bidang ini berkecimpung pada peralatan seperti pengembangan alat ukur elektronik, instrumentasi penelitian, alat pemroses data, serta alat kontrol atau otomatisasi seperti sistem mikroprosesor untuk kontrol dan sebagainya. 2. Bidang telekomunikasi. Bidang ini berkecimpung pada alih informasi jarak jauh baik menggunakan 4 kabel maupun tidak. Sebagai contoh pengembangan komunikasi telepon menggunakan relay elektronik, komunikasi data menggunakan komputer dan telepon, komunikasi berita dan gambar melalui satelit, komunikasi menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi dan gelombang mikro dan sebagainya. Yang ketiga, bidang elektronika konsumer. Bidang ini berkecimpung pada produksi peralatan-peralatan kebutuhan umum seperti radio, televisi, perekam kaset audio maupun video, penyedia daya, serta komponen-komponen elektronika. Industri atau perusahaan elektronika dewasa ini dapat dikelompokkan dalam 4K, yaitu komponen, komunikasi, kendali, dan komputasi. Dan yang keempat, bidang elektronika kuantum. Bidang ini berkecimpung dalam pengembangan elektronika yang menyangkut interaksi antara cahaya, gelombang mikro, atau gelombang elektromagnetik yang lain. Dewasa ini telah dikembangkan sinar laser untuk berbagai keperluan. Komunikasi dengan menumpangkan sinyal pada cahaya yang dijalankan dalam serat fiber, optik, dan sebagainya. Selanjutnya, ruang lingkup elektronika. Komponen adalah unsur pembentuk rangkaian, sedangkan rangkaian adalah unsur pembentuk sistem. Berdasarkan kemampuannya memperkuat sinyal, komponen elektronika dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama komponen aktif, yaitu komponen yang dapat memperkuat sinyal, dan komponen pasif, yaitu komponen yang tidak dapat memperkuat sinyal. Adapun komponen aktif yaitu transistor dan tabung perioda. Bisa dilihat gambarnya seperti pada gambar ini. Selanjutnya adapun komponen pasif yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Selanjutnya adapun komponen elektronika. Berdasarkan hubungan antara tegangan V dan arus yang melaluinya I, komponen elektronika dibagi menjadi komponen linier dan komponen tak linier. Komponen linier berhubungan antara V dan I linier, sedangkan pada komponen tak linier hubungan antara V dan I tak linier. Komponen linier yaitu contohnya seperti suatu resistor yang mengikuti hukum Ohm. Komponen tak linier contohnya seperti tabung trioda dan transistor. Selanjutnya penjelasan mengenai sistem analog dan sistem digital. Yang pertama, sistem analog data atau informasi yang diolah atau ditampilkan dinyatakan dalam suatu variabel rangkaian yang harganya dapat berubah secara kontinu. Adapun contoh penerapan sistem analog yaitu seperti pada radio konvensional, televisi, dan telepon landline dan sebagainya. Yang kedua, sistem digital. Sistem digital, data atau informasi yang diolah atau yang ditampilkan dinyatakan dalam suatu variabel rangkaian yang harganya diskrit dengan dua keadaan atau dua harga yang berbeda. Adapun contoh penerapan sistem digital ini yaitu pada jam digital, kamera digital, dan komputer.